warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Rencana pengembangan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dipastikan akan segera dilanjutkan dengan dukungan dari pihak Cina. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memastikan komitmen untuk melanjutkan proyek tersebut. Komitmen ini juga telah ditandai dengan perjanjian yang telah dicapai dengan pemerintah Cina. Dengan bunga pinjaman yang ditawarkan oleh Cina dikatakan Luhut terbilang cukup murah dan jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan tawaran dari negara lain. Apakah proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya akan dibayangi masalah finansial? Apakah proyek ini berujung tekor lalu cicil utang lagi? Apakah proyek ini harus ditolak? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur 4K Bung Agus Kiswantono. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung Agus? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, Bung Agus, kita lagi-lagi membahas kereta cepat. Yang kereta cepat Jakarta-Bandung saja sampai kiamat belum balik modal gitu. Ada salah satu pengamat mengatakan, dan ini dilanjutkan Surabaya gitu. Dan lagi-lagi membeberkan bahwa rencana pembangunan kereta cepat hingga Surabaya, Cina telah menawarkan bunga pinjaman yang jauh lebih murah untuk proyek tersebut. Tepatkah kebijakan ini, Bung Agus? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah satu eh, tema yang menarik sebenarnya terkait dengan prospek, ya, prospek untuk menjadi eh, negara donor buat Indonesia ini yang lagi kesulitan. Jadi kalau bagi negara donatur, ya itu prospeknya luar biasa. Tapi bagi yang penghutang, nah ini celakanya luar biasa. Kalau tidak apa itu jeli dan tidak bisa melihat risk management atau manajemen risikonya. Satu hal terkait dengan opini maupun berita tersebut yang perlu kita ambil kalau kita lihat dari sisi bisnis, selain teknis, kemudian juga selain ada sisi administratif. Maka kalau kita melihat merefer informasi apakah eh, peluang ataukah apa itu pelaksanaan terkait dengan kereta cepat Jakarta Surabaya itu pasti. Nah, kalau saya sebagai seorang yang bisa mengevaluasi, menganalisa, yang biasa juga melakukan due diligence untuk proyek, saya katakan ini 60% sampai 70% pasti. Kenapa demikian? Nah, ini yang menarik kan di sini. Jadi pada saat melakukan proses due diligence, apapun yang sudah tahapan itu dilakukan, jadi mulai dari proses untuk melihat ke depan, jadi ke depan ini dalam artian meskipun ini baru proyeksi, tapi proyeksi ini sudah ada estimasinya. Dan kalau sudah apa itu bukan hanya B2B tapi G2G, government to government, berarti sebenarnya kalau sudah ada satu NDA non disclose agreement dan lain sebagainya, kita juga nggak akan tahu ini karena kalau sudah non disclose agreement, ya non disclose agreement ini kan berarti sudah ada, ya, perjanjian yang saling mengikat yang terkait dengan, ya, salah satunya itu, ya, termnya ini adalah kereta cepat Jakarta Surabaya. Kalau sudah ada NDA seperti itu, kemudian dilanjutkan dengan MOU, Memorandum of Understanding terkait dengan proses itu, sebenarnya pelaksanaan itu adalah tahap setelahnya itu. Jadi proses untuk deal, ya, oke, ya,
itu sudah dilakukan sebetulnya secara baik itu secara bisnis maupun secara politis maupun secara legalitas terkait dengan kerjasamanya. Jadi kalau ataupun kita ramai sekarang ini, ya baik itu yang WUS ya, eh, Jakarta Bandung ya, itu ini sebenarnya mereka pasti tidak akan mengambil dari sisi revenue pendapatan terkait dengan eh, operasional. Ya. Mereka akan mengambil dari sisi valuasi dari operasional perusahaan tersebut. Ya. Bisa jadi nanti ke depan itu akan bisa di melantai di bursa saham atau di apa itu financial engineering yang lain seperti itu. Kita kembali kepada kereta cepat Jakarta Surabaya. Jadi kenapa saya mempunyai suatu penilaian bahwa 60 sampai 70% ini sebenarnya sudah pasti akan apa itu dilakukan. Kenapa demikian? Karena indikator-indikator ya, dua indikator, yang pertama bisnis, yang kedua adalah legal bisnisnya itu sudah berjalan gitu. Jadi ini sebenarnya hanya apa itu kayak semacam tes ombak opini saja gitu, tes ombak opini. Jadi sebetulnya untuk masalah prospektif ya, kemudian nanti pasti akan dilanjut dengan perencanaan ya, apa itu terkait dengan analisa analisa dampak lingkungan dan lain sebagainya, analisa terkait dengan eh, kalau rel kereta apinya kan sudah ada itu Jakarta Surabaya tinggal dilanjut. Jadi kan bisa jadi kan nanti ada sitak set akuisisinya dan lain sebagainya. Nah, itu semua itu sebetulnya sudah dihitung secara proyeksi. Nah, ini asumsi atau penilaian saya prosentasenya itu 67% itu pasti akan dilakukan. Jadi seperti itu. Melihat kereta cepat Jakarta Surabaya dalam sisi perspektif ya bahwa go no go atau ya tidak dijalankan itu demikian. Oke, silakan. Ya, baik, Bung Agus juga tadi Anda katakan ini bisa jadi salah satu test case gitu, contoh test the water gitu. Dan kemudian eh, apakah akan berjalan mulus seiring pengalaman Indonesia menyelesaikan kereta cepat Jakarta Bandung atau WUS bersama Cina, Bung Agus? Ya, jadi eh, konsultan perencana dari sisi apa itu eh, total anggaran dari 100% itu kan di sisi perencanaan kan kurang lebih sekitar 3%. Nah, itu 3%, kata kemarin itu kan sudah menyentuh di angka lebih dari 100 triliun kan gitu. Nah, itu 3%, tinggal dihitung aja itu. 3% dari total anggaran itu untuk konsultan perencana itu. Nah, kalau kita lihat justru yang dilihat diincer oleh investor itu adalah jaminan bayar. Siapa yang memberikan jaminan bayar manakala ini dilaksanakan? Dan jaminan bayar yang sangat ya, sangat layak, sangat kredibel, ya, itu adalah jaminan bayar itu adalah negara itu. Jadi kalau investor itu jamin negara, pasti investor itu akan merasa aman, terutama masalah jangka panjang investasi yang akan dia lakukan. Itu. Kenapa? Karena ini adalah yang menjamin itu adalah negara. Bentuknya apapun, ya, bentuknya apapun. Mau SKPDN, mau sifatnya LC, atau mau sifatnya macam-macam. Itu kan model pembayaran saja. Tapi yang menjamin siapa ini? Ya, negara. Nah, dari sisi apa itu nilai keuntungan bisnis, ya pasti namanya juga investor, pasti dia tidak akan mau rugi. Kalau hanya jual tiket, ya itu nggak mungkin. Jadi berapa banyaknya tiket yang akan dihasilkan ya yang itu kalau dikumulasi atau dikumulasikan itu juga sangat jauh. Kemarin sudah dihitung kereta cepat Jakarta Bandung ya kalau hanya mengandalkan tiket ya masih dihitung sampai beratus tahun kan itu ya. Nah, itu sampai yang tanda tangan sudah mati sekalipun ya belum BEP aja belum, apalagi biaya operasional, apalagi biaya maintenance kan itu. Nah, ini yang perlu dilihat sebetulnya.
Jadi bagaimana politik bisnis yang itu diterapkan oleh Indonesia bukan hanya ansih masalah teknis, itu politik bisnisnya itu seperti apa. Jadi seringkali kita ini kan lolos, tidak mengkritisi dari si politik bisnis yang dijalankan oleh ya pemerintahan sekarang ini. Akhirnya ya kan gitu ya. Kalau deal itu sebetulnya juga ada fee juga. Sebetulnya kan gitu. Ah, tapi yang menanggung utang memang negara. Ya negara itu notabene adalah ya warganya kan, ada wilayah, ada negara kan gitu. Ada wilayah, ada rakyatnya, ada negara kan gitu. Jadi kalau presiden tiap 5 tahun maksimal perpanjangan 10 tahun atau 2 periode. Tapi rakyat kan nggak bisa berganti ini. Ganti kalau mati. Tapi selagi rakyat itu ada, maka dia dikatakan rakyat. Pemilik negara itu sebetulnya kan yang tidak bisa diganti-gantikan itu adalah rakyatnya. Pemimpin bisa berganti. Jadi kan seperti itu. Jadi uh, melihat kereta cepat Jakarta Surabaya itu kalau menurut saya ini adalah bagian dari politik uh, politik ekonomi sekaligus juga politik bisnis yang dijalankan oleh pemerintah yang itu sudah G2G dengan Cina. Ya, saya tidak melihat hanya peluang duit yang itu dikelola Cina kemudian dikombinasi dengan bunga yang dimana bagaimanapun semurah-murahnya bunga kalau kita sebagai seorang muslim kalau itu terkait dengan bunga ini kan jadi satu catatan yang sangat krusial apalagi ya kalau nggak bisa gagal bayar itu kan yang digadaikan sebetulnya kan negara ini bukan yang digadaikan pemimpin yang deal saat ini yaitu demikian. Baik, juga ada yang mengatakan ini bukan semata-mata mengejar BP, tapi dikatakan ekonomi branding supaya terlihat wah gitu ya, terkenal atau kesohor tapi tekor gitu ya, Bung Agus. Dan kemudian apakah persoalan utama untuk prioritas diselesaikannya proyek massal kereta cepat ini menjadi sangat penting gitu, Bung Agus? Eh, Baik, kalau sisi urgensi, jadi urgent itu kan berarti kepentingan yang sangat mendesak. Kepentingan yang sangat mendesak itu berarti secara transportasi massal yang sekarang itu ya, maka transportasi massal itu sudah saturasi atau sudah stuck, tidak bisa dikembangkan lagi sehingga perlu adanya rendering dalam bentuk kereta cepat. Sementara ini, ya kalau kita melihat secara demand, jadi secara kebutuhan apa yang ada di masyarakat, sebetulnya tidak perlu kereta cepat sampai apa itu dijadikan skala prioritas. Skala prioritas itu bagaimana terkait dengan ekonomi masyarakat, gitu. Seberapa ya, ini kan bandara sudah ada. Kemudian kereta kereta itu juga sudah melayani luar biasa. Nah, urgennya di mana? Kan gitu. Kalau masalah waktu tempuh, kan gitu. Waktu tempuh yang sekarang katakanlah Jakarta Surabaya yang itu notabene pakai contoh ya, ini contoh kita bis eksekutif dari Surabaya ke Jakarta itu kalau tol Trans Jawa itu kan kurang lebih sekitar 10 jam. Itu normal, itu sebenarnya 10 jam itu sudah normal. Kereta kalau kita kereta eksekutif atau kereta ekonomi, kereta ekonomi ya sekitar 10,5 jam sampai 11 jam juga kan gitu atau kereta cepat yang super eksekutif sekalipun nah itu masih 10 ya 9 jam lebih lah mendekati 10. Nah itu ya masih masih bisa melayani gitu masih bisa melayani konsumen yang itu notabene itu rutin tidak ada over capacity ya tidak ada kan Jakarta Surabaya Surabaya Jakarta ini kan bandara masih masih terbilang masih melayani penerbangan-penerbangan reguler yang di situ juga sangat menjadi opsional terkait dengan transportasi itu. Berarti kalau konsumen itu sebenarnya ya apakah ini kepentingan konsumen atau kepentingan pemerintah? Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Kalau kepentingan pemerintah, kenapa kan itu? Ada apanya? Apa
nilai yang harus diambil oleh pemerintah atau value-nya apa itu. Nah, ini kan tanda tanya ini. Kalau sebagai seorang ya pebisnis ya, itu pasti ada margin yang mau diambil di sini. Margin itu kan berarti pasti ada kaitannya dengan materi yang akan diambil atau legacy ya, positif legacy yang akan diambil itu. Makanya kan ini sangat luar biasa itu intensitasnya ini infrastrukturan itu kan berarti ada sesuatu yang akan diambil ya. Ya berarti ada politik ekonominya, yang kedua ya berarti bisnis politiknya yang ada kaitannya dengan investasi di itu kan. Kalau kebijakan itu sebelum itu kan harus ada kebijakannya ini, jadi legal standingnya kan harus benar-benar dipenuhi. Nah, itu ya kalau kita bilang kebijakan ya bisa 20 tahun, 30 tahun itu kan akan diikat itu. Kalau bisnis BEP dalam kurun waktu sekian. Tapi kalau kebijakan itu bisa lebih panjang daripada ya nilai nilai materi yang diambil. Nah, itu akan menjadikan suatu modal dasar yang sangat luar biasa itu. Nah, ini yang perlu dikritisi sebetulnya. Dan Baik, Bung Agus, dan kemudian apakah proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya proyek yang dipaksakan, apakah akan menguras APBN dan membelenggu Republik ini dalam jebakan utang, Bung Agus? catatan penting saya, jadi investor itu ya yang dijadikan satu barometer atau yang dijadikan satu tolok ukur adalah duitnya harus balik. Itu. Nah, salah satu jaminan uang yang diinvestasikan balik ya itu adalah garansi. Garansi itu kan berarti yang menjamin. Ya, yang menjamin itulah sebenarnya ya itu meningkatkan valuasi atau apa itu keamanan dari nilai investasi yang dia berikan. Nah, pasti ya kalau hitung-hitungan ya kalau di sini backupnya APBN itu per tahun kan gitu ya, itu adalah sumber utama pada proses kereta cepat dan itu terbukti di kemarin itu Jakarta Bandung ya, yang paling cepat ya dengan nilai yang wah. Mau Jakarta aja nilainya fantastis, apalagi Jakarta Surabaya kan itu yang eh, waktu tempuhnya itu kalau eh, Jakarta Bandung waktu tempuhnya yang normal ya, yang normal itu kan 3-4 jam kan itu. Ah, sekarang Jakarta Surabaya normal itu kan 10 sampai 11 jam ya. Jadi itu kan berarti infrastruktur yang ada kaitannya dengan ya kereta cepat Jakarta Surabaya itu pasti akan lebih tinggi lagi. Ya, mereka tidak akan mikir. Ya, tidak akan mikir itu dalam artian yang penting ada jaminan. Jaminan yang paling aman adalah anggaran dari APBN. Dan kalau sudah sinyal tadi itu yang diberikan saya dijalankan, dan ya itu suatu hal yang ya kan negara punya kuasa, punya power, pasti akan dipaksakan kan itu. Ya, tinggal momentumnya politik yang ada di enggak. Kalau politik yang mendukung, maka itu jadi ya bom kerugian yang sangat luar biasa bagi para investor. Nah, gitu. Maunya itu ya backup politik itu akan senantiasa mereka perlukan untuk menjalankan atau kontinuitas ya. Ini kan meskipun baru perencanaan ya, tapi sudah ada deal apa itu sudah ada deal ya. Nah, berarti ini kan tinggal nanti ke depan pemerintah yang akan berkuasa itu yang harus melanjutkan. Nah, ini kan deal-deal ini kadang-kadang kan tidak terekspos. Nah, demikian. Baik, melanjutkan yang Anda katakan tadi, deal-deal ini yang tidak terekspos. Apakah nilai guna dan profit dari proyek ini sejatinya bukan dalam rangka kemanfaatan publik, melainkan kepada konsorsium pelaksana proyek tersebut, Bung Agus? Ya, kereta yang paling mahal yang sekarang ini yang dimiliki
itu adalah kereta pada taraf nilai ya yang itu sudah VIP ya kan gitu. Yang kemarin baru di launching itu kan kisaran sekitar sejuta. Itu bukan ikut ikut dengan eh, kereta eksis yaitu Bima kan itu. Kereta existing itu kan berarti itu sudah ada tinggal nambahi ya, apa itu tinggal nambahkan. Jadi terkait dengan ya nilai gerbong yang itu super eksekutif atau VIP kan gitu. Jadi bukan murni semuanya apa itu super eksekutif enggak. Tapi itu ada dua gerbong atau satu gerbong yang itu diikutkan dengan eksis ya dengan ya apa itu kereta yang eksis yaitu Bima itu. Jadi ini pun kan jadi satu satu penilaian. Nah, ini aja yang super eksekutif saja itu baru berani ya itu uji coba itu baru satu dua gerbong itu dari 8 gerbong atau dari 10 gerbong total. Berarti yang lainnya itu kan berarti kelas ya. Kelas konsumennya itu kan berarti kan KAI itu kan sudah mulai zaman sebelum merdeka sampai merdeka. Kan berarti kan secara experience itu kan pasti menguasai ya market perkereta apian kan itu. Lah sekarang tiba-tiba apa itu eh, ada kereta cepat Jakarta Surabaya itu seberapa apa itu seberapa manfaat bagi masyarakat ya itu dengan apa itu harga ya terutama ya kalau harga nggak terjangkau terus siapa yang memakai itu berarti ini kan tingkat ya tingkat apa itu kebutuhan masyarakat terkait dengan kereta tersebut ya kereta cepat tersebut kan berarti perlu disurvei ulang gitu. Berarti kan eh, perlu dilayakkan ulang kan gitu. Apakah apakah sudah memang masyarakat memerlukan ataukah masyarakat masih belum memerlukan? Kalau belum memerlukan tetap dipaksakan, ya berarti bukan kepentingan masyarakat, berarti kepentingan pengambil kebijakan. Demikian. Baik, jazakallah Bung Agus untuk kesempatannya pada kali ini. Mudah-mudahan Bung Agus senantiasa dilindungi oleh Iya, Allah Subhanahu amin, wa taala amin. dalam Sama-sama, setiap sama-sama, aktivitasnya. Sandi. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.